kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Wahai ghulam, wahai anak muda, sungguh aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah agama Allah, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga dirimu. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi hadis dari Al-Arba'in Nawawiyah, buah karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Sekarang kita sampai kepada hadis yang ke-29. Hadis dari sahabat Nabi yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridainya. Hadis yang mulia ini akan memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga kepada kita yang berkaitan dengan syariat agama yang mulia ini. Dan kita akan dengarkan terlebih dahulu isi dari hadis yang mulia, hadis yang ke-29 dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang ke-29, Al-Hadithut Tasi' wal 'Ishrun an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an qal, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, ia berkata, qultu, saya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Kabarkanlah kepadaku tentang amalan yang dapat memasukkan diriku ke dalam surga dan dapat menjauhkan diriku dari siksa neraka. Qal, Nabi bersabda, laqad sa'alta 'an 'azimin, sungguh engkau telah meminta suatu yang agung, ini suatu yang besar. Wa innahu la yasirun ala may yassarahu Allah ta'ala alaih, dan sungguh yang demikian itu adalah mudah bagi hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memberikan yakni jawaban kepada sahabat yang mulia ini, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan apapun juga. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan siam pada bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau menunaikan ibadah haji. Thumma qal, kemudian Nabi bersabda lagi, ala adulluka ala abwabil khairi,
Maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah, yaitu yang pertama kata Nabi, puasa sebagai perisai. Wasadaqah tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar, dan sedekah dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air dapat menghapuskan atau dapat menghilangkan api atau memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil laili, dan salat seorang di malam hari. Thumma tala, kemudian Nabi membacakan ayat yang terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Thumma qal, kemudian Nabi bersabda kembali, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhirwati sanamih. Maukah engkau aku kabarkan tentang ra'sul amri, yakni pokok dari suatu urusan, dari urusan agama ini, dan tiang-tiangnya serta yang menjaganya. Fakultu, maka aku pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentu mau wahai Rasulullah. Qal, Nabi bersabda, ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad, bahwa pokok dari urusan ini adalah agama Islam dan tiangnya adalah salat dan yang menjaganya adalah jihad, kata Nabi. Thumma qal, kemudian Nabi pun bersabda kembali, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, maukah engkau aku kabarkan tentang hal yang menjaga itu semua? Qultu, aku pun berkata kepada Nabi, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanih, kemudian Nabi menjulurkan atau mengeluarkan lisannya atau lidahnya. Qal, kuffa alaika hadha, jagalah olehmu lisan ini. Fakultu, kemudian aku pun berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih, apakah kita akan mendapatkan hukuman dengan sebab ucapan kita sendiri? Faqala, kemudian Nabi bersabda, thaqulatka ummuka, sungguh celaka atau kasihan ibumu. Wahal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, rawahul Bukhari wa qala hadithun hasanun sahih. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah manusia dicampakkan ke dalam neraka, yakni dengan diseret muka mereka ke dalam neraka, melainkan disebabkan karena lisan mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh beliau, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kemudian juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang bisa kita lihat dari pelajaran berharga dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan syariat agama yang mulia ini, dan tentunya ini merupakan gambaran dari bagusnya hati para sahabat, baiknya hati para sahabat, dikarenakan para sahabat yang diwakili oleh sahabat Mu'adz bin Jabal sangat menginginkan perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung sekali, yaitu yang dapat memasukkan mereka ke dalam surga dan dapat menjauhkan mereka dari siksa api neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan keterangan dari para ahli ilmu berkaitan dengan hadis yang ke-29 ini, diantaranya dari kitab Fathul Qawi yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Yang pertama sekali berkaitan dengan perkataan sahabat Mu'adz bin Jabal
radhiyallahu taala an, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang amalan yang dapat memasukkan diriku ke dalam surga dan dapat menjauhkan diriku dari siksa neraka. Dikatakan di sini oleh Syekh hafizahullah taala, yadullu ala hirs as-sahaba 'ala al-khairi wa ma'rifatil a'mali allati biha husulul jannah was salamah minan nar. Hadis ini atau perkataan sahabat Mu'adz ini menunjukkan tentang keinginan para sahabat kepada kebaikan-kebaikan dan mengetahui amalan apa saja yang dapat memasukkan mereka ke dalam surga dan menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Ini sekali lagi berkaitan dengan yakni apa yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan begitulah para sahabat yang tentunya hati mereka adalah hati yang bagus sekali setelah hatinya Rasulullah SAW, di mana mereka selalu menginginkan kebaikan-kebaikan dalam agama yang mulia ini. Kemudian dikatakan lagi oleh beliau, wa yadullu ala wujud al-jannah wan nar. Dan ini juga menunjukkan tentang adanya surga dan neraka. Yani sudah adanya surga dan neraka yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa anna awliya Allahi ya'maluna as-salihati liyadhfaru bil jannah wa yaslamu minan nar. Demikianlah para wali-wali Allah, mereka menginginkan amal-amal salih yang dengannya mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksa neraka. Wa hadza bi khilafi ma yaquluhu ba'd as-sufiyah. Dan ini sebagai kritikan terhadap pemahaman kaum sufi, yakni orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat, yang mana mereka meyakini annahum la ya'buduna Allah raghbatan fi jannatih wala khaufan min narihi. Di mana mereka dikatakan ini merupakan keyakinan orang-orang sufi atau tasawuf atau tarekat yang jelas-jelas telah menyimpang dari apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia tadi, Mu'adz bin Jabal. Diyakini bahwa mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah untuk menginginkan surga, atau mereka beribadah kepada Rabbul Alamin tidaklah kecintaan mereka terhadap surga dan tidak pula kekhawatiran mereka dari siksa neraka, na'udzubillah. Maka ini adalah kebatilan dari kaum sufi, kebatilan dari kaum tasawuf atau tarekat-tarekat, di mana sufi atau tasawuf ini menurut Profesor Dr. Ilahi Zahir dalam kitabnya As-Sufi, bahwa ajaran sufi adalah ajaran kombinasi. Ajaran kombinasi dari ajaran berbagai ajaran di luar agama Islam, lalu dikombinasi menjadi ajaran sufi atau tasawuf. Dan ini diantara yakni penyimpangan mereka. Dikatakan oleh mereka bahwa mereka tidaklah beribadah kepada Allah karena keinginan mereka akan surga dan yakni takutnya mereka dari siksa neraka. Lalu kalau dikatakan bahwa mereka tidak menginginkan surga, tidak pula takut dari api neraka, lalu bagaimana? Nah inilah berkaitan dengan apa yang ada pada kaum sufi, terbantah dari ucapan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an. Maka dikatakan di sini wahwa batil. Maka ucapan mereka ini adalah ucapan yang batil. Lihirsis sahabah ala ma'rifatil a'malil musilah ilal jannah wal muba'idah 'anil nar. Dikarenakan para sahabat mereka menginginkan amalan-amalan yang dengan amalan-amalan salih tersebut mereka dapat masuk ke dalam surga dan terjauh dari siksa neraka. Wa qad qala Allahu an khalilih, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang nabinya yang mulia, di mana diabadikan perkataannya ini oleh Allah Subhanahu wa taala,
waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah diriku tergolong dari hamba yang mewarisi surga yang penuh nikmat. Wa yadullu aidan ala anna al-a'mal as-salihah sababun fi dukhulil jannah. Dan hadis ini menunjukkan juga bahwa amal-amal salih sebagai sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa'a fi dzalika ayat katsirah, dan banyak sekali dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 72. Allah berfirman, "Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan selama hidup di dunia. Wa qauluh, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14, di mana Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Artinya, sungguhnya orang-orang yang berucap, Rabb kami hanyalah Allah, kemudian mereka istiqamah, yakni dengan tauhidnya tersebut mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Itu orang-orang yang merupakan calon-calon penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Wa dzalika la yunafi ma jaa fil hadits. Tentu yang seperti ini tidaklah bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menjelaskan tentang sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan apa keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, "La yadkhula ahadukum bi'amalihi al-jannah." Qalu, "Wala anta ya Rasulullah?" Qala, "Wala ana illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin min." Rawahul Bukhari. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian tidaklah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan sebab amalnya. Kemudian para sahabat berkata di sini kepada Nabi yang mulia, "Bagaimana dengan dirimu? Tidakkah engkau seperti itu juga, wahai Rasul?" Kata Nabi yang mulia, "Wala ana," tidak pula dengan diriku, yakni aku pun tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan sebab amalku, yakni dengan sebab amalku. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin min. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada diriku. Nah, di sini berkaitan dengan hadis Nabi bi'amalihi. Ya, ba di sini adalah lil muawadhah. Arti tidak mungkin yakni seorang itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah sebagai pengganti dari amal-amalnya itu. Jadi seolah-olah amalnya itu sebagai penebus atau sebagai pengganti dari surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ini memang tidak akan mungkin terjadi, karena betapapun seorang telah beramal puluhan tahun misalnya, maka semua amal-amalnya itu tidak mungkin menebus nikmat-nikmat surga. Artinya bahwa seluruh nikmat-nikmat surga itu teramat besar, sangatlah besar sekali, sangatlah mulia sekali. Jadi tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Jadi bukan sebagai pengganti atau penebus dari amal-amal kita. Namun yang jelas bahwa amal-amal yang kita kerjakan, amal-amal salih yang kita lakukan ini
adalah dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan artian bahwa ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya. Ya, pada dasar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan rahmat Allah itulah kita bisa beramal saleh. Ya, kita bisa beramal saleh. Jadi jangan difahami bahwa amal-amal kita ini bisa yakni menebus nikmat-nikmat surga. Bukan seperti itu pemahamannya. Jadi kita dapat atau bisa melakukan amal saleh karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmat Allah itulah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah firmankan dalam ayat-ayat Al-Qur'an tadi dengan hadis Nabi ini tidak bertabrakan sama sekali. Tidak bertentangan sama sekali. Jadi ba yang ada pada hadis ini adalah lil muawadhah, sedangkan yang ada pada ayat adalah lis sababiyah. Ini ba as-sababiyah. Ya, ba yang berkaitan dengan maknanya adalah sebagai sebab. Baik. Wa dukhulul jannati laisa 'iwadan 'anil a'mal, dan masuknya seorang hamba ke dalam surga bukanlah sebagai pengganti, sebagai penebus dari amal-amal salih yang dikerjakan. Wa innamal a'malus salihah asbabun laha, dan amal-amal salih itu adalah sebagai asbab saja, sebagai sebab. Wallahu azza wa jalla tafaddala bitaufiqi lis-sababi, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaannya kepada si hamba untuk mengerjakan amal salih tadi. Wa huwa al-amalus salih wa tafaddala bil jazaa alladhi huwa dukhulul jannah, dan Allah juga telah memberikan keutamaannya kepada si hamba yang telah melakukan amal salih, yaitu dengan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita fahami bahwa kita ini dapat melakukan amal salih di dunia adalah dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sering dibaca oleh para jamaah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah diriku untuk selalu berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan beramal salih. Ingat, jadi kita dapat beramal salih dengan sebab keutamaan, pertolongan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah berkaitan dengan inilah kita dapat melakukan amal salih A, B, C, D, dan seterusnya, yang tentunya itu semua dapat menyebabkan seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi di sini, faraja'a al-fadl fi sababi wal musabbab ila Allah azza wa jal. Maka dikembalikan yakni keutamaan dari Allah itu sebagai sebab seorang melakukan amal-amal salih. Seorang bisa mengerjakan amal-amal salih dikarenakan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan di sini keterangan kembali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, qauluhu laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah taala 'alaihi. Sungguh engkau telah bertanya atau meminta suatu yang agung, suatu yang besar, dan yang demikian itu akan mudah bagi hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, walaupun amal-amal itu adalah amal-amal yang mulia, amal-amal yang besar, namun semuanya itu akan dapat dimudahkan oleh Allah bagi hamba yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa Maha tahu kepada siapa Allah berikan taufiknya,
Allah berikan rahmatnya, Allah berikan keutamaannya kepada hamba-hamba pilihannya agar mereka dapat mengerjakan kebaikan-kebaikan selama hidup di dunia. Dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, fihi bayan azim manzilah hadha su'al wa ahamiyatih wa tashji' ala mithlih. Dalam hadis yang mulia ini menjelaskan tentang kedudukan, yakni permintaan sahabat yang mulia Mu'adz ini adalah permintaan yang sangat bagus sekali, dan tentunya motivasi dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia. Haitsu wasafa ar-Rasul sallam al-mas'ul anhu fihi bi annahu 'azim, di mana Nabi yang mulia mensifati tentang apa yang diminta oleh sahabat Mu'adz ini adalah permintaan yang sangat agung, permintaan yang sangat mulia sekali, yang sangat besar sekali. Wa ma'a 'idhamih wa masyaqqatihi al-ityan wa masyaqqati al-ityan bihi faqad atba'ahu an-nabi sallam bima yubayyin suhulatahu wa yusrahu ala man yassarahu Allahu alaih. Walaupun apa yang diinginkan oleh sahabat Mu'adz adalah suatu yang besar, suatu yang agung, suatu yang memang sulit untuk dikerjakan, namun Nabi SAW menjelaskan bahwa hal itu semua akan mudah dikerjakan bagi hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Jadi amalan-amalan yang diinginkan oleh sahabat Mu'adz ini menurut Nabi yang mulia adalah amalan yang agung, amalan yang besar. Namun itu semua akan dapat dikerjakan oleh hamba yang memang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Maka hendaknya sekali lagi kita selalu meminta dan memohon kepada Rabbul Alamin agar kita dimudahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal-amal salih. Maka di antara ayat yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Nah, di sini digabungkan antara yakni beribadah dengan minta pertolongan. Dikarenakan apa? Yakni semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan tidak dapat dilakukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, doa yang sering dibaca oleh para jamaah agar kita dimudahkan oleh Rabbul Alamin untuk mengerjakannya adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah diriku untuk selalu berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan mengerjakan amal salih. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di sini keterangan dari Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, wa huwa yadullu ala anna al-muslim yasbir ala ta'ati walau syaqqat 'ala an-nufusi li'anna 'aqibata sabri hamidah. Wa qad qala Allah 'azza wa jalla, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya bersabar ketika dia melakukan amal-amal saleh. Walaupun memang berat bagi dirinya untuk mengerjakannya, hendaknya dia bersabar di dalam mengerjakan amal-amal saleh. Karena akibat baik ada bagi hamba yang bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 4, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Allah jadikan urusannya mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi yang mulia sallallahu bersabda bahwa surga itu diliputi oleh al-makarih. Jadi hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, hal-hal yang tidak mengenakkan. Sedangkan neraka diliputi oleh asyahawat, ya, syahwat artinya
keinginan hawa nafsu manusia itulah ya yang jelas yang dapat mengantarkannya ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini hadis yang mulia yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi yang mulia mengingatkan kepada kita bahwa surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak mengenakkan. Ya, coba kita lihat hal-hal yang tidak mengenakkan. Misalnya kita sedang nikmat-nikmatnya tidur begitu, lalu datang ya yakni azan subuh misalnya. Nah, ini tidak mengenakkan pada dasarnya. Untuk bangun di waktu subuh, kita sholat subuh misalnya. Atau yang lain seperti siam Ramadan. Bayangkan siamnya itu sebulan lamanya, bukan sehari 2 hari. Ya, menahan hal-hal yang dapat membatalkan siam itu sendiri. Ini tidak mengenakkan pada dasarnya. Dan yang lainnya. Ya, ini semua adalah yakni keterangan dari Nabi yang mulia, huffatil jannah bil makarih, dan kebalikannya wa huffatin nar bis syahawat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang amalan apa saja yang dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga dan menjauhkan dari siksa neraka. Kata Nabi yang mulia, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjul bait, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini berkaitan dengan arkanul Islam, rukun Islam, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, mengerjakan salat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian siam Ramadan dan pergi haji. Nah, ini tentang arkanul Islam yang tentunya sudah kita jelaskan panjang lebar dalam ya hadis yang kedua dan juga hadis yang ketiga. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik guru bagi umat ini tidak hanya menjelaskan rukun Islam ya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, namun Nabi memberikan tambahan-tambahan yang bagus sekali yang perlu kita cermati dan juga kita berusaha untuk mengamalkannya. Nabi yang mulia mengatakan kepada sahabat yang mulia tadi, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Kemudian Nabi menjelaskan, as-saumu junnah, puasa sebagai tameng, wa sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar, dan sedekah dapat menghilangkan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil laili, dan salatnya seorang di malam hari, kata Nabi. Kemudian Nabi menyebutkan ayat yang mulia dari surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dengarkan kembali keterangan dari Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, lamma bayyana sallallahu alaihi wasallam al-faraid allati hiya sabab fi dukhulil jannah was salamah minan nar, arsyada sallallahu alaihi wasallam ila jumlatin minan nawafil allati yahsulu lil muslim biha ziyadatul iman wa ziyadatul thawabi wa takfirudz dzunubi. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kewajiban-kewajiban agama yang tadi telah disebutkan tentang 5 rukun Islam tadi, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada sahabat ini dan kepada umat ini kepada ibadah-ibadah yang sunnat. Apabila dikerjakan oleh seorang muslim, maka itu dapat menambah keimanannya, menambah pahalanya, dan dapat menghilangkan atau menggugurkan dosa-dosa. Yaitu yang pertama adalah sedekah, kemudian as-siyam, ini siyam atau puasa, wa qiyamul laili, dan salat malam.
Wa qala 'anis shaumi, dan Nabi mengatakan tentang siam, as-shaumu junnah, bahwa puasa itu adalah perisai ya, atau tameng ya. Wal junnatu hiya al-wiqayah, wa shaumu wiqayatun fid dunya wal akhirah. Fahuwa wiqayah fid dunya minal wuqu' fil ma'asi. Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu ahsanul farj wa aghaddu lil basar wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'. Rawahu Bukhari wa Muslim. Puasa adalah sebagai tameng atau perisai yang menjaga kehidupan seorang hamba di dunia sampai di akhirat. Yaitu tameng bagi dirinya di dunia dari keterjerumusan atau terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud menerangkan hal ini, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai segenap para pemuda, barang siapa di antara kalian telah sanggup al-ba'ah, yakni memberikan nafkah lahir batin, hendaknya dia segera menikah, kata Nabi. Karena menikah itu dapat menjaga kemaluan dan menjaga pandangan mata, dan barang siapa yang belum sanggup, hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu adalah tameng bagi dirinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa wiqayatun fil akhirati min dukhulin nar, dan puasa adalah sebagai perisai atau tameng dari masuk ke dalam neraka di negeri akhirat. Wa qad jaa fil hadis, sebagaimana hadis menerangkan hal ini, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Rahul Bukhari. Yang artinya, barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, inilah berkaitan dengan yakni keutamaan berpuasa dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah puasa adalah sedekah. Kita dengarkan di sini keterangan dari Syekh Abdul Muhsin di sini. Qauluhu wa sadaqah tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Fihi bayan 'idham sya'ni sadaqah an-nafilah wa anna Allah ta'ala yahuttu biha al-khataya wa yudfi'uha biha kama yudfi'ul ma'an nar wal khataya hiya as-saghair wa kadzalika al-kaba'ir ma'a taubah minha wa tashbihun Nabi sallam itfa' as-sadaqah lil khataya bi itfa' al-ma'an nar yadullu 'ala zawal al-khataya kulliha fa innal mushahad fil ma' idza waqa'a 'ala an-nar annahu yuziluha hatta la yabqa laha wujud. Dikatakan di sini bahwa Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwa sedekah dapat menghilangkan kesalahan atau dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Ini adalah penjelasan dari Nabi tentang yakni agungnya masalah sedekah yang sunat hukumnya. Jadi bukan sedekah yang wajib. Kalau sedekah yang wajib adalah zakat. Ya, ini sedekah yang sunat maknanya, di mana Allah Subhanahu wa taala dapat menghapuskan kesalahan atau dosa sebagaimana air dapat memadamkan ya api, dan kesalahan-kesalahan atau dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Demikian pula berkaitan dengan al-kabair, tentu bersama taubatan nasuha. Dan Nabi SAW menyerupakan sedekah yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, yaitu dengan air yang dapat memadamkan api. Maka ini menunjukkan tentang dapat terhapusnya seluruh kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil tadi. Maka barang siapa yang menyaksikan ya, yakni air dapat memadamkan api, maka air tersebut betul-betul dapat memadamkan api secara keseluruhan.
sampai api itu tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Ya, inilah berkaitan dengan yakni penyerupaan Nabi tentang sedekah yang dapat menghapuskan kesalahan atau dosa kecil sebagaimana air dapat memadamkan api, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya lagi tentang salat malam. Wa salatul rajuli fi jawfil laili hadza huwa al-amr ats-tsalits min abwabil khairi allati yutaqarrabu ila Allah azza wa jalla biha. Wa qad tala Rasulullah sallallahu inda dzalika qauluhu ta'ala. Adapun ibadah yang ketiga yang merupakan pintu dari pintu-pintu kebaikan adalah yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah Azza wa Jal, yaitu salat malam. Kemudian Nabi yang mulia SAW membacakan ayat yang terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai kepada ayat ke-17. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang salafus salih bahwa mereka dahulu yakni berusaha mengerjakan amal salih ini dan mereka mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad akhbara Nabi sallam anna afdhalas salati ba'dal maktubah salatul laili. Di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang mulia bahwa seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Ya, salat malam ini bisa dilihat hadisnya dalam riwayat Imam Muslim. Waqad mahada Nabi sallam li bayani abwabil khairi hadhihi bil istifham. Wa dzalika fi qawlihi li Mu'adz ala adulluka ala abwabil khairi. Nah, jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebaikan ini kepada sahabat Mu'adz dengan bentuk pertanyaan. Dengan bentuk pertanyaan agar apa? Tentunya itu memiliki tujuan yang bagus sekali, agar sahabat yang mulia ini betul-betul memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini dikatakan di sini oleh Syekh yakni Abdul Muhsin hafizahullah, lima fi dzalika min lafti nadhari Mu'adz ila ahamiyati ma yulqa alaihi liyatahayya lidzalika yasta'id li wa'yi kulli ma yulqa alaihi. Jadi agar sahabat Mu'adz betul-betul siap dan memberikan perhatian yang besar terhadap apa yang akan Nabi sampaikan kepada dirinya itu. Nah, inilah tentang yakni Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik guru bagi umat ini, di mana Nabi memberikan metode pengajarannya di antaranya dengan memberikan pertanyaan kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu taala an. Kemudian yang berikutnya lagi kita dengarkan, yakni berkaitan dengan hal yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi yang mulia kepada sahabat Mu'adz. Wa qauluh ala ukhbiruka bi ra'sil amri umudi wa dhirwati sanamih. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah wa dhirwatu sanamih al-jihad. Kemudian Nabi menyampaikan tentang sabdanya kepada sahabat Mu'adz ini, maukah engkau aku kabarkan tentang pokok urusan, tiangnya, dan yang dapat menguatkannya. Kemudian sahabat ini berkata kepada Nabi yang mulia, mau wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, Ra'sul amri al-Islam, pokok dari urusan ini adalah Islam. Kemudian umuduh as-salah, tiangnya adalah salat, wa dhirwatu sanamih al-jihad, yang dapat menguatkan perkara ini adalah jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan keterangan dari Syekh Abdul Muhsin di sini tentang hadis yang mulia ini. Al-muradu bil amri asy-sya'nu alladhi huwa a'dhamu syu'un. Yang dimaksud dengan al-amr, yakni pokok dari urusan ini adalah yakni urusan yang sangat mulia sekali, urusan yang sangat agung sekali. Wa huwa din alladzi bu'itsa bihi Rasulullah, itu agama Islam yang Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya. Ra'su al-Islam wa huwa 'am, yaitu pokok dari urusan adalah agama Islam secara umum, secara umum. Kemudian yashmal as-salah wal jihad wa ghairahuma, mencakup salat di dalamnya
jihad di dalamnya, dan mencakup segala urusan agama yang mulia ini. Wa qad dzakara as-salah wa wasafa bi anha umudul Islam. Dan Nabi telah menyebutkan salat dan bahwa salat merupakan tiang Islam atau tiang agama. Syabbaha dzalika bil bina alladhi yaqumu ala a'midatih wa hiya ahammul ibadatil badaniyah al-qasir naf'uha ala sahibiha. Thumma dzakara al-jihad alladhi yashmal jihad an-nafsi wa jihad al-a'da min kufarin wa munafiqin. Di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang salat sebagai tiang karena ia dapat menegakkan agama yang mulia ini. Bahwa ia dapat menegakkan agama yang mulia ini dan manfaatnya kepada si hamba yang mengerjakan salat itu sendiri. Kemudian Nabi menyebutkan jihad yang merupakan atau mencakup jihad melawan hawa nafsu, kemudian jihad melawan musuh-musuh agama ini, baik dari orang-orang kafir harbi dan juga golongan munafikun. Wasafahu bi annahu dzirwatu sanamil Islam, dan Nabi menyebutkan atau Nabi mensifati bahwa jihad itu yang dapat menguatkan agama Islam. Wa dzalika anna fil jihadi quwwatal muslimin wa dhuhur dinihim uluwah ala ghairihi minal adyan. Dikarenakan jihad dapat menguatkan, jihad merupakan kekuatan kaum muslimin, kemudian dengannya nampak agama yang mulia ini di atas agama-agama yang lainnya. Inilah berkaitan dengan fungsinya jihad fi sabilillah. Jadi jihad ini kalau kita kembali kepada artinya maka maknanya sangat luas sekali, ya, bahwa jihad adalah badlul wus'i li'ila'i kalimatillah, mengerahkan segenap kemampuan untuk memuliakan kalimat atau agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jihad yang berlaku bagi umat ini di zaman kita sekarang ini adalah talabul ilmi, belajar ilmu agama agar umat ini kembali kepada Al-Qur'annya, kembali kepada hadis nabinya, kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, bahwa jihad yang berlaku bagi umat Islam di zaman kita sekarang ini adalah talabul ilmi, belajar ilmu agama. Kenapa demikian? Dikarenakan mayoritas umat Islam di zaman sekarang awam terhadap agamanya sendiri, jauh dari pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yang keempat, yang terakhir dari keterangan Nabi kepada sahabat Mu'adz, qauluh ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, qultu bala ya Rasulullah, fa akhadha bilisanihi thumma qala kuffa alayka hadha, qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih, faqala thaqilatka ummuk wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku kabarkan tentang sesuatu yang menjaga itu semua, jadi menjaga kebaikan-kebaikan agama ini semua. Kemudian sahabat ini mengatakan mau wahai Rasul. Kemudian Nabi menunjukkan lisannya, lidahnya kepada sahabat yang mulia tadi, ya. Lalu Nabi bersabda, hendaknya engkau menjaga lisan ini. Hendaknya engkau menjaga lisan ini. Nah, di sini sahabat Mu'adz bertanya kepada Nabi karena ia ingin lebih mengetahui lagi. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum oleh Allah dengan sebab pembicaraan kita, dengan sebab ucapan kita? Apa jawab Nabi yang mulia? Thaqilatka ummuka, yakni sungguh celaka, yakni ibumu. Di sini bukan maksudnya adalah maknanya yang diambil, namun ucapan ini adalah biasa diucapkan oleh bangsa Arab yang bukan maknanya yang diambil, tetapi ya, yakni keinginan dari orang yang berbicara agar orang yang mendengar itu lebih perhatian,
lebih perhatian dan lebih memahami apa yang akan dibicarakan itu. Ya, jadi dalam rangka memberikan yakni semacam perhatian kepada ya, orang yang diajak bicara. Ya, dari Nabi kepada sahabat Mu'adz, kan begitu. Jadi bukannya dimaksud dari ucapan ini adalah maknanya bukan. Nanti kita akan dengarkan yang keterangan dari Syekh Abdul Muhsin, dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di sini kita dengarkan keterangan dari Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala fi hadza bayan khataril lisan wa annahu alladhi yuqi' fil mahalik wa anna milak al khairi fi hifdhihi hatta la yasdur minhu illa ma huwa khair. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lihiyaihi wa rijlaihi adman lahul jannah. Rawahul Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dalam hadis ini menunjukkan tentang bahayanya lisan. Jadi Nabi sudah menjelaskan tentang ya hadis yang mulia ini tentang khatar al-lisan, bahayanya lisan, yaitu di mana lisan ini dapat mengarahkan seorang kepada kebinasaan. Dan menjaga lisan ini adalah suatu kebaikan. Ya, suatu kebaikan. Sebagaimana Nabi bersabda yang pertama dalam hadis Bukhari, yang artinya barang siapa dapat menjamin diriku atas apa yang ada di antara lihiyaihi. Nah ini, di antara lihiyaihi, ya, di antara ya yakni jenggotnya dan kumisnya, yaitu lisannya maknanya, dan yang dapat menjaga di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku jamin surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ingin mengatakan kepada kita, barang siapa dapat menjaga lisan dan dapat pula menjaga kemaluan dari hal-hal yang tercela, kata Nabi, maka dijamin surga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ini sudah kita lewati hadisnya, yaitu yang artinya adalah barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata baik atau diam, berkata yang baik atau diam. Inilah keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan lisan ini jelas tentu dapat mengarahkan seorang kepada kebaikan atau keburukan. Ya, contoh berkaitan dengan lisan dapat mengantarkan seorang itu kepada keburukan, yakni kalau lisannya itu berkata yang mengandung syirik misalnya, atau yang mengandung bid'ah-bid'ah misalnya, atau yang mengandung ya permusuhan antara manusia misalnya, atau yang semisalnya, yakni mengandung keburukan-keburukan, maka ini semua dapat mengantarkan si hamba tersebut ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Dan kebalikannya, barang siapa menjaga lisannya, berkata yang baik, ya, mengucapkan kalimat ya tayyib, kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah, kalimat zikir, ataupun ya membaca Al-Quran dan hal-hal kebaikan lainnya, maka dapat mengantarkan si hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkaitan dengan masalah lisan. Nah, di sini kita dengarkan keterangan terakhir dari Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, di mana beliau bawakan keterangan dari Syekh Utsaimin rahimahullah tentang ucapan sakilatka ummuka. Apa maknanya di sini? Sakilatka ummuka ay faqadatka hatta kanat sakla ala faqdika. Artinya bahwa ibumu itu merasa sedih karena kehilangan dirimu. Karena sebab kehilangan dirimu, arti betul-betul dia merasa sulit, dalam keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat sedih, maka si ibu itu ya dalam keadaan seperti ini disebabkan kehilangan dirimu. Maka disebutkan dalam ucapan di sini sakilatka ummuka. Wa hadzal jumlah la yuradu biha ma'naha. Dan kalimat sakilatka ummuka
bukan yang dimaksud ya arti dari kalimat tersebut, tidak. Bukan itu yang dimaksud. Wa inna ma yuradu biha al-hath wal ighra' ala fahmi ma yuqal. Namun maksud dari ucapan thaqilat ka ummuka agar orang yang diajak bicara betul-betul memberikan perhatian terhadap apa yang akan disampaikan kepadanya, agar ia betul-betul memahami apa yang akan disampaikan kepadanya. Bal innama ja'a min dzalika fi hadzal hadits wa ma yumathiluhu yakunu min qabili du'a liman udhifa ilaih. Bahkan ucapan thaqilatka ummuka atau yang semisalnya ini justru menjadi doa kebaikan. Menjadi apa? Menjadi doa kebaikan bagi orang yang diajak bicara itu. Ya, contoh. Di sini diberikan contoh tentang hal ini dari hadis yang sahih, hadis Muslim dari sahabat Anas, di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Sulaim, "Ya Umma Sulaim," kata Nabi, "ama ta'lamina anna syarti ala Rabbi?" Wahai Ummu Sulaim, tidakkah engkau mengetahui bahwa aku memiliki suatu syarat kepada Allah Subhanahu wa taala? Anni ishtarattu ala Rabbi, sungguh saya memberikan syarat kepada Allah Rabbul Alamin. Fakultu, maka kemudian aku berucap kepada Rabbul Alamin, innama anna bashar, wahai Rabb, aku ini hanyalah manusia. Arda kama yardal bashar, aku dapat ridho sebagaimana manusia lain juga bisa ridho. Wa aghdabu kama yaghdabul bashar, aku pun bisa marah sebagaimana orang-orang bisa marah. Fa ayyuma ahadin da'autu alaihi min ummati bida'watin laysa laha bi ahlin ayja'alaha lahu tahuran wa zakatan wa qurbatan yuqarribuhu biha minhu yaumal qiyamah. Siapa saja, nah ini kata Nabi, siapa saja yang aku doakan keburukan baginya, aku doakan keburukan untuknya, yang sebenarnya doa tersebut tidaklah pantas untuknya, untuk orang tersebut, maka ya Allah jadikanlah doa itu sebagai pembersih bagi dirinya dan sebagai qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di negeri akhirat. Nah, di sini jelas bagi kita bahwa doa yang berisikan keburukan sebenarnya tertuju kepada si fulan misalnya, namun si fulan ini memang tidak berhak untuk mendapatkan doa keburukan seperti itu, maka jadikanlah doa itu justru menjadi kebaikan bagi dirinya, pembersih dirinya, dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di negeri akhirat. Maka inilah syarat yang diberikan oleh Nabi yang mulia kepada Rabbul Alamin, agar doa tadi itu justru menjadi kebaikan untuknya, ya, menjadi kebaikan untuknya. Nah, maka kita lihat di sini keterangan lebih lanjut dari Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, wa min diqqatil Imam Muslim, dan di antara sifat teliti Imam Muslim, wa husni tartibihi sahihah, dan bagusnya beliau dalam yakni memberikan menertibkan ya, yakni hadis-hadis dalam kitab sahihnya, annahu awrada aqib hadzal hadis Ibnu Abbas, bahwa Imam Muslim setelah membawakan hadis Mu'adz ini, beliau membawakan hadis Ibnu Abbas. Ya, dalam perkataan Ibnu Abbas kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kata Ibnu Abbas? Lihat, ucapan Ibnu Abbas ini tidak dimaksud ya doa keburukan bagi Muawiyah. Justru ini adalah doa kebaikan bagi Muawiyah. Tolong perhatikan ya, apa ucapan Ibnu Abbas kepada Muawiyah? La ashba'allahu batnahu. La ashba'allahu batnahu. Ini kalau kita artikan secara terlek, memang
konotasinya adalah buruk sebenarnya, ya. La ashba'allahu batnahu. Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya itu. Ya, semoga Allah tidak membuat perutnya Muawiyah itu kenyang. Nah, namun dikatakan di sini fayakunu du'aan lahu wa laisa du'aan alaihi. Justru ucapan Ibnu Abbas kepada Muawiyah ini merupakan doa kebaikan bagi Muawiyah, bukan doa keburukan untuk Muawiyah. Nah, inilah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ungkapan-ungkapan orang Arab yang tidak dimaksudkan kepada artinya, namun yang dimaksudkan di situ adalah kebaikan yang terkandung pada ucapan tadi. Ya, seperti sakilatka ummuka, ataupun yang semisalnya, yang semisalnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah penutup dari kajian kita pada sore hari ini dari hadis yang mulia, hadis yang ke-29 dari sahabat Muadz radhiyallahu taala an. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hadis yang mulia ini, dan tentunya sekali lagi tadi telah disampaikan sekian banyak pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang mulia ini. Semoga sekali lagi kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tauhid, di atas sunnah Nabi yang mulia, dan di atas manhaj para sahabat. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.